Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Penyuluh Pertanian ID, teman-teman. Setelah sekian lama tidak upload video, di video kali ini saya coba membahas sedikit tentang kepangkatan dalam karir PNS. Ini untuk teman-teman yang khusus PNS ya. Untuk P3K saya masih belum terlalu paham, masih mencari-cari proses pengangkatan untuk jabatan P3K itu sebenarnya seperti apa, karena sampai sekarang juga regulasinya itu kalau setelah saya riset masih belum jelas lah. Tapi sebenarnya ada untuk pengangkatannya. Tapi di sini saya ingin bahas untuk PNS, yang lebih khususnya lagi untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Oke teman-teman, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional menurut Permenpan nomor 1 tahun 2023. Di sini saya mengambil acuan regulasi yang terbaru. Jadi untuk teman-teman ketahui, pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional menurut Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu ada 4 tahapan teman-teman. Sebelumnya itu kalau tidak salah cuma 3 ya. Nanti saya jelaskan apa-apa saja itu tambahannya. Yang satunya itu yang pertama itu pengangkatan pertama. Nah, pengangkatan pertama ini untuk teman-teman yang baru setelah ikut tes, kemudian khusus untuk jabatan fungsional tes, kemudian setelah mengikuti latihan dasar, kemudian ikut diklat dasar. Nah, maka dia sebenarnya di regulasinya ini itu setelah diangkat menjadi PNS itu sudah harus diangkat dalam jabatan fungsional itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jika teman-teman lihat di regulasinya, kalau untuk penyuluh itu di Permenpan kemarin itu nomor 35 tahun 2020. Nah, di sini tapi saya masih menggunakan yang secara umum untuk semua jabatan fungsional karena ini regulasinya yang baru. Itu pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ada untuk pengangkatan pertama. Jadi ini pengangkatan untuk mengisi kebutuhan lowongan jabatan fungsional. Kemudian ada pengangkatan perpindahan dari jabatan lain. Nah, ini juga dia terbagi dalam beberapa kategori. Di Permenpan nomor 1 tahun 2023 itu dia jelaskan tentang perpindahan pengangkatan secara horizontal dan vertikal itu ada. Kalau teman-teman lihat di sini saya hanya menjelaskan untuk secara umumnya saja teman-teman. Kalau teman-teman mau pelajari lebih dalam bisa langsung lihat di Permenpan nomor 1 tahun 2023. Jadi ada perpindahan dari jabatan lain. Kemudian ini dia penyesuaian ini dia berkaitan dengan penyetaraan, karena sekarang kan sudah mulai jalan itu di kementerian sampai tingkat provinsi itu sudah ada penyesuaian yang di dalamnya itu tentang penyetaraan jabatan fungsional dari jabatan-jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Kemudian ada yang namanya promosi. Nah, ini promosi itu ketika seorang ASN dia mempunyai sebuah kinerja yang baik yang berhubungan dengan jabatan fungsional, maka menurut penilaian atasannya memiliki kinerja yang baik sehingga dia dipromosikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional. Kira-kira gambaran umumnya itu seperti itu teman-teman untuk pengangkatan atau untuk pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ada 4. Nah, kemudian pengangkatan pertama yang sudah saya sebutkan tadi itu ini untuk kriteria dan syarat-syaratnya itu sudah pasti berstatus PNS, kemudian memiliki integritas dan moral yang baik. Ini merupakan syarat-syarat administratif, syarat-syarat formal sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian berijazah paling rendah, ini untuk kategori ijazahnya untuk pengangkatan pertama itu
Sekarang yang terbaru untuk kualifikasi ijazah untuk jabatan fungsional kategori keahlian itu masih sama dengan aturan-aturan sebelumnya, itu menggunakan ijazah sarjana, diploma atau diploma 4 S1. Nah, di sini yang terbaru untuk tingkat jabatan fungsional kategori keterampilan itu sudah kembali lagi ke aturan yang lama yang awal-awal sekali. Untuk jabatan fungsional kategori keterampilan sudah menggunakan boleh menggunakan ijazah SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Karena sebelumnya itu kalau di jabatan Permenpan nomor 35 tahun 2020 itu untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian itu sudah diwajibkan harus kualifikasi ijazahnya itu minimal D3 untuk kategori keterampilan. Nah, tetapi untuk regulasi nomor 1 tahun 2023 ini dia sudah berubah lagi dengan syarat itu sudah dibolehkan untuk kategori ijazah SLTA atau SMA. Jadi sudah ada kelonggaran kalau dilihat di regulasi terbaru ini. Nah, kemudian lanjutannya yaitu memiliki nilai predikat kinerja paling rendah biar nilai baik dalam 1 tahun. Ini syarat-syarat formal saja, kemudian syarat lain ditentukan oleh menteri. Kemudian yang kedua, untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud tadi itu merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan fungsional. Otomatis karena kita waktu awal tes itu jabatan yang kita ambil adalah jabatan fungsional, otomatis jabatan-jabatan itu sudah plot sehingga pengangkatan pertama itu memang harus untuk mengisi kekosongan atau kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS itu. Nah, untuk jabatan fungsional itu sendiri teman-teman, untuk pengangkatan pertama itu dia mengisi 4 kriteria jabatan, yaitu untuk jabatan fungsional ahli pertama dan ahli muda itu untuk kategori pendidikan, kualifikasi pendidikan S1 untuk ahli pertama. Untuk ahli muda itu bisa kalau tidak salah S2 ya, kalau tidak salah teman-teman bisa lihat lagi regulasinya. Nah, kemudian untuk jenjang keterampilan itu dimulai dari jabatan fungsional pemula dan terampil. Nah, kemudian untuk penjelasannya di sini bahwa pengangkatan pertama melalui pengisian kebutuhan jabatan fungsional dari calon PNS itu mencantumkan nomenklatur jabatan fungsional dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan kelas jabatan. Nah, ini maksudnya ada nomenklatur, misalnya untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian ada itu nomenklatur untuk jabatan fungsional penyuluh pertanian. Kemudian misalnya jabatan fungsional pengawas benih tanaman, itu masing-masing punya nomenklatur karena sekarang itu sudah ada beberapa jabatan fungsional yang dihilangkan, kemudian atau beberapa jabatan fungsional yang sudah berganti nama, sehingga teman-teman itu harus memang mencantumkan nomenklatur sesuai dengan jabatan fungsional yang teman-teman ambil untuk sinkron dengan jabatan fungsionalnya teman-teman pada saat pengangkatan nanti. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit informasi untuk pengangkatan PNS ya dalam jabatan fungsional. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat langsung di regulasi Permenpan nomor 1 tahun 2023. Karena di sini saya hanya menjelaskan saja pengantar-pengantarnya. Jika ingin lebih dalam lagi teman-teman bisa baca langsung dan bisa diskusi juga. Jika teman-teman ingin bertanya silahkan tanya saja di kolom komentar. Nah, kurang lebih itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.